Oke men, jadi ini ada STP Matrix yang katanya ini mati total. Nah, dia nggak ada muncul sama sekali. Kalian bisa lihat di sini nggak ada indikator sama sekali. Padahal udah tak colokkan ke listrik gitu ya. Nah, jadi ini dalemannya saya cek ini ndak ada masalah. Kayak ndak ada elko kembung atau komponen yang rusak gitu ya. Ndak ada komponen yang terbakar atau apa. Langsung aja saya mau coba cek di tegangannya. Saya pakai selektor di situ kali 10 di 10 volt. Nah, tidak ada tegangan sama sekali di outputnya karena tidak muncul tegangan sama sekali. Jadi masalahnya kemungkinan ada di sini, ada di power supply-nya yang bermasalah. Tapi sebelum itu saya mau coba cek di kabelnya apakah dia bermasalah atau enggak gitu ya. Saya pindah yang satu. Oh, ternyata dia kabelnya enggak nyambung men. Ada salah satu kabel yang enggak nyambung sama sekali ini. Karena kabel ini enggak nyambung berarti ada masalah di kabel ini, entah dari steker sini atau dari kabelnya yang ini men. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kabel yang udah keras ini. Nah, ini udah putus gitu ya. Ini aku pakai kabel kabel isi 2 seperti ini bekas STB juga kalau nggak salah. Oke, langsung kita cek. Nah, dia langsung nyala ya men. Tapi alangkah baiknya ketika kalian bongkar STB, terutama Matrix, langsung aja ganti elko ini. Karena biasanya elko itu lumayan sering bermasalah. Jadi ini misal tadi langsung saya tutup, ya sebenarnya aman-aman aja. Tapi untuk di kemudian hari, takutnya dalam jangka waktu dekat user komplain lagi, rusak lagi gitu ya. Kalau udah lama sih enggak masalah. Nah, ini juga kalian bisa lihat ini udah kayak sedikit kembung dan juga udah kayak berair gitu ya men. Nilainya berapa? Biasanya 470 16 volt. Tapi aku mau ganti yang 1000 mikro 16 volt gitu. Nah, ini udah terpasang. Lebih bagus lagi kalau kalian ganti kedua ini juga. Jadi totalnya ada 4 elko yang harus diganti. Tapi karena ini aku lihat ini udah masih bagus untuk fisiknya dan lumayan jarang juga. Tapi kalau mau diganti juga lebih bagus gitu ya. Jadi kita tujuannya servis itu biar konsumen seneng men, biar kalau bisa awet lah gitu. Meskipun kadang kita udah cek semua tapi unit masih ndak awet, itu ya memang nasib. Yang terpenting kita udah usaha buat membuat suatu barang itu bagus gitu. Namanya elektronik dan juga semua spare part itu kan ada usianya ya kan. Semua spare part ada usianya. Jadi kita utamakan untuk melakukan penggantian spare part yang sekiranya memang sering bermasalah, meskipun kita waktu pembongkaran itu tidak ada ciri-ciri dari fisiknya.
itu sebaiknya diganti men. Tapi kalau misalkan itu ndak terlalu fatal, misal kayak ini ya, ini misal pun kering, ini juga sebenarnya ndak apa-apa, cuman kalau lebih bagus kalian mau ganti juga malah bagus gitu. Yang terpenting itu elko di sini. Ini karena untuk tegangan utamanya dia pakai di sini. Itu kalian ganti aja. Nah, sekarang tak coba tes lagi. Apakah dia malah mati? Nah, di situ udah boot ya. Udah boot. Kemudian tak coba lagi. Aku mau tes tegangannya di dioda ini. Nah, itu sudah muncul 5 volt 5 volt dan tegangannya anteng gitu ya. Dia tegangannya anteng, enggak ada masalah atau berdenyut gitu. Nah, kalian bisa lihat ini udah bagus. Oke, jadi ini udah clear. Langsung tak packing aja. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman jangan taruh kabel STB di tempat yang mudah panas, misal di bawah STB atau di atas STB gitu ya. Karena udah sering juga saya nemuin kasus seperti itu. Kasusnya adalah kabelnya dia getas atau putus gitu ya. Dan mungkin dikarenakan dari satu, bisa jadi karena dekat dengan komponen yang mudah panas, atau memang kualitas kabelnya yang memang kurang bagus gitu. Oke, see you in the next videos.